kembali lagi bersama Claudia dan Stephanie di UC Podcast. Nah, jangan lupa teman-teman untuk follow, subscribe, dan jangan lupa di komen juga di YouTube kita di UC Podcast. Dan hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang sangat menarik banget ya, yaitu tentang beauty standar yang akan dipadu oleh Mas Prima. Yeay! Halo Unifamers, luar biasa banget ya Stephanie dan Claudia. Hampir aja acara saya mau dibajak sama kalian, dia yang ngebuka acara. Oke, sebelumnya apa kabar Stephanie dan Claudia? Baik, kamu? Aku juga baik. Thank you banget ya Mas Prima dan Music Podcast sudah ngundang kita lagi di sini. Berarti ini yang kedua kalinya ya? Ini yang kedua. Oke, baik Unifamers, karena tadi udah di-spill sama Claudia dan Stephanie, kita akan ngebahas tentang beauty standar ya. Kira-kira apa sih beauty standar? Mungkin pertanyaan saya dulu nih kepada Claudia atau Stephanie, silakan nanti siapapun yang menjawab ya. Kalau menurut kalian tampil cantik gitu ya untuk kalian wanita karir itu penting gak sih? Siapa dulu yang mau jawab? Kamu dulu boleh. Buat aku tampil cantik untuk wanita karir itu sangat perlu, sangat diperlukan dan meskipun tidak wajib tapi setidaknya enak dilihat dan rapih lah gitu. Oke. Kalau Stephanie? Aku juga setuju karena menurut aku penampilan itu penting ya. Setidaknya rapi, enak dilihat oleh orang lain itu udah cukup sih, karena kita sebagai pekerja, terutama aku dan Kak Claudia ini kan bidang komunikasi ya, dimana kita juga pekerjaannya harus bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang, maka komunikasi nonverbal, cara kita berpakaian, cara kita berpenampilan itu salah satu penunjang dari pekerjaan kita juga gitu. Jadi itu pentingnya penampilan kita. Oke, berarti saya setuju sih dengan apa yang tadi Stephanie bilang, karena kalau bagian comms ini kan ada interaksi dengan pihak luar perusahaan gitu ya. Jadi juga sebagai brandingnya perusahaan. Kalau misalnya Stephanie tampilnya dekil gitu, nggak enak dilihat, berarti kan kayak ini perusahaan apa sih, karyawannya kayak gini. Setidaknya representable ya. Betul. Nah, menariknya gini, kalau tadi kan dari sisi perempuan tentang dirinya sendiri. Kalau menurut Stephanie nih ya, atau nanti juga Claudia, lawan jenis laki-laki tuh menurut kalian perlu juga nggak sih dandan? Kadang-kadang juga, mohon maaf gitu ya, saya pernah ke perusahaan lain gitu, laki-lakinya dandanannya ya seadanya aja gitu. Kadang-kadang rambutnya masih berantakan, terusnya juga pakai bajunya yang udah agak kekuning-kuningan gitu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut aku ini sebenarnya pertanyaan menarik juga ya, karena sebetulnya nggak bergantung sama gender sih, laki-laki atau perempuan pasti ada aja yang merasa aduh nggak perlu lah rapi-rapi banget, nggak perlu lah cantik-cantik atau ganteng-ganteng banget gitu ya. Tapi karena ini konteksnya pertanyaan laki-laki, itu tetap penting gitu, tetap penting untuk berpenampilan, berpakaian dan juga berdandan gitu ya dalam konteks gendernya masing-masing, karena laki-laki juga harus bisa nih menempatkan posisinya, cara dia berpakaian, berpenampilan di suatu kondisi gitu. Jangan sering sih aku ngeliat banyak laki-laki yang misalnya datang ke acara formal tapi pakaiannya kayak kaosan doang. Betul, lah, baju bola. Salah tempat ya, itu mau nobar. Baju bola gitu ya. Maksudku ini pentingnya juga sih untuk kita semua aware gitu ya, betapa pentingnya penampilan, dan penampilan itu harus kita sesuaikan di kondisi masing-masing pastinya. Oke, kalau dari sudut pandang Claudia nih ya kan, karena kan juga kita sebagai laki-laki butuh masukan dari wanita juga ya. Gimana kalau menurut Claudia? Oke, kalau dari aku pribadi, ya benar tadi, kerapihan atau misalnya grooming itu sendiri tuh nggak cuma ngelihat dari gendernya cewek atau nggak cuma cewek gitu, tapi cowok juga perlu, pria tuh perlu untuk memperhatikan penampilan dirinya, karena selain kenapa ya harus memperhatikan penampilan menurut aku pribadi ya. Kalau misalnya kita tampil rapi, representable gitu, itu tidak hanya menghargai lawan bicara atau orang yang kita temui, tapi kita menghargai diri kita sendiri, karena mau diterima atau tidak, orang itu pasti akan melihat yang namanya penampilan dulu gitu kan, dan mereka akan menghargai kita atau menilai kita itu dari bagaimana cara kita berpakaian gitu. Jadi menurutku pria pun perlu untuk memperhatikan penampilannya gitu. Berarti Stephanie sama Claudia bisa dibilang tipe cowok yang kalian suka atau menarik kalian, ada tipe cowok-cowok yang rapi gitu ya, tipe-tipe yang bisa mengurus diri, jangan yang semeraut gitu ya. Kalau saya tidak bisa mengurus diri, nanti kita bantu urusin. Aduh. Padahal aku mau ngomong kalau misalnya mereka nggak bisa urus diri sendiri, gimana mengurusin kita? Oh, karena itu juga
boleh. Saya malah kebalik ya, dia yang ngurusin jawabannya. Iya. Oke. Boleh. Bisa, dua-duanya bisa. Bisa saling melengkapi kan namanya juga pasangan. Betul. Nah, sekarang menariknya gini. Kita mulai masuk ke sisi perempuan lagi gitu kan. Kadang-kadang gitu ya, ada juga tipikal-tipikal yang wanita-wanita itu make upnya maunya natural. Ada juga yang bener-bener langsung dia aslinya ketika bangun tidur sama ketika dia di depan kamera ataupun di depan orang tuh berubah banget. Nah, kalau dari sisi Claudia dulu deh, dan nanti juga Stephanie dilanjutkan gitu ya. Kalian lebih suka yang tampil seperti apa nih? Natural kah? Atau yang benar-benar merubah tampilan kalian 100% gitu? Oh, ini ngomongin tentang Diri sendiri dulu. Diri sendiri. Iya. Kalau diri sendiri, jujur senatural-natural penampilan perempuan yang mungkin Mas Prima atau Unifamer suka lihat di Instagram terlebih, itu tuh senatural-naturalnya pasti ada sedikit polesan lah, either ada alis atau mungkin maskara dan lain sebagainya, lip tint itu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin natural, ada kok yang namanya makeup natural look ya, gitu. Itu ada, dan tapi itu tetap memasukkan makeup ke dalam diri si mukanya itu. Cuman kalau aku pribadi lebih prefer yang mana? Jujur, aku nih sobat dempul banget nih Mas Stephanie. Aku nggak pede kalau misalnya keluar tanpa makeup gitu. At least ada alis, ada lip tint, sama mungkin maskara sedikit gitu. Jadi aku sih pasti akan tetap ya ada makeup, supaya bahkan tadi nyatok juga gitu. Supaya ibaratnya juga enak dilihat terhadap apa ya, pihak eksternal lah kayak gitu. Tapi aku perlu clarify dulu ya, kadang berpenampilan cantik itu balik lagi nggak cuma untuk impress orang lain. Betul. Tapi kadang tuh aku jadi merasa lebih percaya diri aja sih gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Kalau Stephanie gimana, Steph? Ya, kalau menurut aku ya sebetulnya setiap orang itu tuh punya kecocokannya masing-masing sih dalam make up gitu. Jadi mungkin bagi orang A make up natural itu cocok di dia, tapi bagiku atau bagi orang lain make up natural tuh belum cocok gitu, kayak mesti harus dipoles lagi atau disesuaikan dengan kondisi muka masing-masing. Iya betul. Jadi makanya itu kalau misalnya kamu sukanya yang natural atau gimana? Aku lebih bisa menjawab, aku sesuaikan dengan apa yang cocok dengan aku aja sih gitu. Karena menurut aku pernah coba make up seperti ini, seperti itu, oh nggak cocok nih. Karena aku pakai make up yang emang cocok sama aku gitu. Ya yang kayak kalian bisa lihat kayak gini gitu ya. Jadi natural, aku bilang natural sih enggak juga karena make upnya kelihatan banget. Tapi kalau dempul aku bilang enggak juga. Jadi ya standar aja gitu. Disesuaikan lah ya dengan kebutuhan. Karena sempat ada yang dulu namanya Korean look gitu yang kayak lebih minimalis gitu loh di wajah. Dan warnanya lebih muda-muda gitu ya. Tapi nggak cocok juga. Sama. Mungkin aku agak sedikit ke western ya. Iya. Harus kayak agak mengeluarkan warna-warna gitu, itu mungkin lebih cocok di aku gitu. Menarik nih jawaban dari Stephanie dan Claudia. Ada tadi tipikal western, Korea kayak gitu. Tapi saya menggarisbawahi dari Stephanie, memang sebenarnya make up itu nggak bisa disamaratakan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, yang saat ini mungkin sedang fenomenanya gitu ya, ada banget ketakutan dari sisi perempuan gitu kan, dia ya mohon maaf misalnya berat badannya atau apa kayak gimana, ataupun juga mukanya gitu kan supaya dia kelihatan glowing dan bercahaya gitu. Kadang-kadang dia menggunakan produk-produk gitu ya yang bisa kita bilang belum tentu izinnya itu legal gitu kan. Belum ada izin BEM. Kalau pandangan kalian nih terhadap mungkin kayak aja ada Unifamers yang kayak gitu, menurut kalian berdua gimana menanggapi itu? Oke. Mau dari aku dulu apa? Boleh dari kamu. Oke, kalau misalnya dari aku pribadi, memang ngomongin tentang beauty standar gitu ya Mas Prima ya. Banyak banget hal-hal yang menjadi standar, yang dibuat, yang di-create akhirnya menjadi standar. Itu misalnya kayak kulit harus putih, muka harus mulus, badan harus langsing. Nah, hal-hal seperti itu yang tanpa sadar ini nih kayak merasuk ke dalam perempuan-perempuan khususnya juga yang ada di Indonesia. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang nggak riset dulu gitu lah ya intinya. Dimulai dari mungkin sebagai orang Asia gitu ya, terlebih orang Indonesia, kita harus memahami bahwa kulit kita itu tidak seputih itu, mungkin tidak seperti orang Korea atau orang bule gitu yang punya hidung mancung dan lain sebagainya. Tapi tetap perlu diperhatikan hal-hal yang pengen kita lakukan untuk diri kita sendiri, mulai dari skincare kita, dari make up, atau misalnya zaman sekarang juga orang-orang mulai masang filler atau implan. Coba disesuaikan lagi dan coba diriset kembali terkait skincare-nya, terkait make up-nya, apakah sudah ber-BPOM atau mungkin sudah ada uji lab yang bagus gitu ya terhadap hal itu. Karena
ujung-ujungnya itu akan menjadi toksik juga buat kulit kita, buat badan kita kayak gitu kan. Mungkin dari aku sih itu aja ya. Lebih ke gini sih kalau dari aku pribadi, kalau misalnya dilihat juga kan mungkin dari segi standar beauty standar Indonesia mungkin aku tuh nggak masuk banget gitu ya, nggak masuk banget, even nggak nge-reach gitu ya, dari mulai mungkin dari bentuk postur tubuh dan lain sebagainya. Cuman ujung-ujungnya adalah ya tadi yang kayak Stephanie bilang, mungkin ada beberapa yang nggak cocok di aku, misalnya dari pakaian yang terlalu tertutup atau apa, itu yang membuat aku semakin besar. Tapi aku mensolusikannya itu dengan memakai pakaian-pakaian yang cocok di aku, atau mungkin makeup yang menunjukkan fitur-fitur yang terbaik buat buat wajah aku gitu. Dan pastinya kita harus pilih produk-produk yang memang sudah ada izinnya gitu. Itu juga lebih penting sih dari semuanya. Aku setuju sih, karena faktanya ya gitu ya, di lapangan aku lihat juga banyak banget nih, aku sih lihatnya dari sosmed ya, banyak nih produk-produk makeup yang nggak jelas. Dalam artian izinnya dari mana, terus abis itu dikeluarkan oleh siapa, diproduksi oleh siapa, bahkan nomor BPOM-nya pun juga nggak jelas gitu dari mana gitu. Kemudian ada juga banyak yang beli, nanti ada juga yang bilang, aduh produknya ada merkurinya dan lain sebagainya. Itu kan produk-produk makeup yang ada merkurinya itu juga sekarang lagi happening juga gitu ya. Nah itu adalah hal-hal berbahaya yang aku pengen disclaimer juga atau Unifarmer supaya bisa lebih bijak gitu ya dalam memilih produk-produk makeup atau kecantikan yang akan digunakan gitu. Itu termasuk skincare juga gitu ya, karena it's okay menurut aku ketika kita ingin upgrade diri gitu ya untuk lebih baik, asalkan itu juga baik untuk kitanya gitu. Jangan sampai karena kita salah langkah, kita pakai produk yang nggak jelas, hasilnya nanti malah merugikan buat diri kita sendiri juga gitu. Jadi sebetulnya menurut aku ya itu tadi, sebalik lagi nggak apa-apa upgrade diri. Kita pengen lebih cantik menurut kita nggak apa-apa, karena aku juga pernah ada di posisi itu dimana aku ngerasa aku harus upgrade diri deh, aku harus coba make up, aku harus coba gimana sih yang bagus buat aku tuh seperti apa penampilannya gitu. Aku pernah ada di posisi itu, tapi dengan catatan adalah kita lebih pintar untuk memilih produk apa yang baik, yang terpercaya juga gitu dan cocok untuk kita gitu sih. Karena takutnya juga nanti malah bukannya menjadi solusi buat diri kita, malah menambah masalah baru nih dalam diri kita ya. Mungkin jadi kulitnya rusak, atau mungkin jadi efek samping dari suntik atau apa, kita nggak tahu. Karena kalau misalnya skincare itu dalam konteks skincare gitu ya, ini kan kita banyak pakai ya karena kita ingin membuat kulit kita lebih sehat pastinya kan gitu kan, dari jerawatan jadi nggak jerawatan, dari kusam jadi lebih cerah gitu. Maksudnya itu adalah hal-hal yang wajar dan menurutku nggak apa-apa gitu, karena itu buat kebaikan diri kita sendiri gitu. Dan aku juga lebih setuju dengan mencerahkan, konsep mencerahkan instead of whitening ya. Karena nggak semua orang tuh kulitnya putih gitu. Takutnya nanti kan kayak mukanya terang, lehernya maghrib gitu kan. Itu kan malah jadi. Dan itu biasanya kelihatan banget tuh kalau seandainya pakai kamera yang bagus tuh perbedaannya kelihatan banget. Malah nambah masalah baru sih ya. Gitu. Setuju banget ya, karena gini, kadang-kadang di fenomena di Indonesia itu adalah ketika ngelihat harga gitu kan, wah harganya murah nih gitu, langsung beli. Padahal ternyata apa yang tadi dibilang sama Claudia sama Stephanie itu ternyata izinnya belum ada. Nah jadi kalau menurut saya juga pribadi, saya juga menilai mungkin pasangan saya adalah lebih baik beli. Kita memang pasti nggak munafik lah ya mencari yang harganya terjangkau ya, ini Farmers ya gitu. Tapi juga carilah yang sudah ada izinnya, apapun juga yang punya nama lah kayak gitu, agar juga diri kita aman kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah gini, kalau misalnya dari Stephanie atau Claudia sendiri gitu kan, mengenai fenomena yang tadi, kalau tipsnya gitu kan, kalau nyebutin merek jangan lah ya, tipsnya memilih produk-produk yang memang kira-kira sesuai dengan diri kita kayak gimana sih? Kalau kamu misalnya, ya ampun, kalian gitu ya, kalian ketika mau beli make up gitu kan, apa sih yang kalian pertama kali lihat selain tadi izinnya itu? Apakah kandungannya dan lain-lain kayak gitu? Kalau dari make up sih biasanya aku ngelihat dari pertama produk sih. Aku biasanya cari dulu nih produknya, ini produk dari mana gitu. Jadi biasanya produk lokal kah atau ini produk dari luar baru masuk atau lain sebagainya. Jadi benar-benar aku research dulu, ini beneran nggak mereknya merek yang memang terjamin gitu ya. Selain dari BPOM-nya atau selain dari izinnya ya aku lihat dari si produknya itu sendiri. Jadi biasanya kan juga siapa nih influencer yang ikut nge-influence si produk ini, atau siapa brand ambassador-nya, kayak bener-bener ada nggak sih gitu, atau cuma dibuat-buat kan bisa jadi juga ada gitu.
Kemudian yang kedua, aku sih biasanya ngeliat dari kegunaan produknya. Kayak produknya ini kegunaannya untuk apa, terus juga kualitasnya bagus nggak. Nah ini biasanya aku ngeliat review-review dari orang sih, karena biasanya aku nggak langsung kayaknya ini butuh langsung beli, enggak sih. Aku lihat dulu reviewnya beneran promo gitu kan, tergiur dengan promo. Tergiur, takutnya karena promo ternyata kualitasnya jelek atau mungkin deket expired gitu kan, jadi nggak tahu. Jadi benar-benar harus dicari tahu dulu sih gitu. Yang ketiga baru dari segi harga sih biasanya. Kadang mungkin bukan pasarku aja ya, tapi mungkin ada beberapa produk yang menurut aku overpriced banget gitu, kayak aduh nih kok harganya kayaknya mahalnya ada yang lebih murah deh daripada padahal dengan kualitas yang hampir sama hampir sama gitu. Jadi biasanya aku ngeliat dari harga juga gitu, tapi balik lagi jangan karena harganya mahal jadi ngerasa aduh beli aja deh yang murah, tapi tadi balik lagi jadinya kan beli yang murah tapi jadi nggak jelas itu yang dibeli gitu. Jadi sebenarnya tips dari aku juga, dan mungkin pada relate juga nih Unifamers, sekarang tuh udah banyak banget produk lokal yang udah berkembang gitu di Indonesia ya. Khususnya make up, skincare tuh udah banyak banget produk lokal dengan harga yang affordable banget di kalangan Indonesia gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita punya budget yang nggak seberapa banyak gitu ya untuk habisin di make up dan di skincare, kita bisa coba dari produk lokal dulu yang harganya tuh udah bervariatif sebenarnya. Ada yang benar-benar affordable tapi dia benar-benar terpercaya gitu, ada juga yang harganya standar-standar gitu. Jadi bisa disesuaikan, kembalikan lagi dengan dompet masing-masing gitu. Kalau Claudia gimana, Clau? Aku kurang lebih sama sih, cuman memang yang pengen aku tambahkan, kalau aku mungkin yang pertama itu dari, benar, itu dia lokal atau dari luar, dari brandnya sih, dari brandnya apa. Karena mungkin pengalaman aku pribadi beberapa kali aku coba brand yang memang dari luar gitu ya, itu tuh nggak cocok di aku, karena mungkin secara iklimnya dan lain sebagainya mereka mungkin mengandung lebih banyak kayak bateri atau apa, karena kan di sana mungkin dingin ya winter, dan jadinya di muka kita yang Indonesia kena panas makin longsor kayak gitu. Nggak cocok banget. Nggak cocok. Jadi jujur untuk sekarang ini Mas Primek sama Stefania, kalau aku lihat nih makeup pouch aku atau misalnya skincare yang ada di rak skincare aku itu kayaknya kebanyakan memang produk lokal sih. Jadi memang aku udah yakin kan dengan itu udah pasti di riset sesuai dengan kebutuhan kulit wanita Indonesia kayak gitu. Nggak cuma wanita sih, pria juga bisa pakai kan ya. Itu yang pertama brand. Yang kedua itu mungkin ya tadi dari segi kandungannya gitu. Ini ada beberapa kandungan yang cocok nggak ya di aku, lalu misalnya dari gramasinya itu kadang ada beberapa yang menurut aku wah ini too much banget nih untuk mutihinnya, untuk nyerahinnya gitu, dan aku nggak seperlu itu untuk memutihkan atau mencerahkan wajahku misalnya seperti itu. Lalu juga dari harganya tentunya, harganya ini memang ada beberapa make up atau skincare yang aku beli di harga yang oke lah nggak apa-apa sedikit pricey, tapi aku tahu nih kualitasnya based on review orang-orang gitu kan. Jadi aku kayak nggak apa-apa deh, kayaknya ini oke dan worth it untuk dibeli. Tapi ada beberapa yang kayak misalnya jujur aku tuh anaknya suka eksperimen dan suka banget beli-beli karena pengen coba shade-shade baru gitu kan. Aku coba beli lipstick atau misalnya lip tint yang harganya affordable, misalnya lokal punya gitu ya. Aku beli yang affordable karena aku tahu nih kayaknya aku masih mau nyoba ke depannya, takutnya nggak cocok atau apa, atau mungkin biasanya cari yang promo bundling gitu ya. Kayak satu gue satu kayak gitu ya. Ya jadi promo-promo kayak gitu pun ada harga dan misalnya ada promo ya seru aja sih, gitu bisa sharing sama teman-teman gitu kan. Kalau aku juga sama sih kayak gitu. Oke. Baik. Nah, mungkin sebelum kita nanti ada sesuatu hal yang ingin kita sampaikan ke Unifamers, saya pengen nanya dulu gini. Saya ngeliat make upnya Stefani, make upnya Claudia, menurut saya oke banget loh. Jadi apa ya, ya cantik lah ya, beauty gitu kan. Kira-kira gitu kan, kali aja gitu ya, ada ya. Kayaknya cuma di layar ini doang sih kita ya. Teman-teman Unifamers bisa ngeliat Mas Prima muji cewek lain. Tapi kita emang harus ini ya, harus objektif lah. Oh iya. Kalau memang cantik-cantik. Karena emang bener, mungkin kalau Unifamers ada kesempatan melihat Stefani dan Claudia secara langsung gitu ya. Bagi saya makeup mereka tuh pas gitu, nggak berlebihan dan juga nggak bikin muka mereka tuh jadi berubah gitu kan. Nah, jadi gini pertanyaannya adalah, kalau seandainya ada Unifamers gitu yang mungkin secara look mukanya hampir mirip-mirip kalian ataupun kulitnya juga mirip kalian gitu kan, secara putih ataupun gelapnya gitu. Kalau dari Stefani biasanya kayak gimana sih
apa ya? Saya juga agak bingung karena saya juga nggak tahu tentangnya. Kayak apa ya? Komposisi make upnya. Oke. Karena saya lihat warna lipstiknya aja tuh kayak nggak terlalu merah kayak makan buah naga gitu ya. Pas gitu di kulitnya. Itu ungu sih buah naga. Gitu. Coba gimana nih Oke. tipsnya? Aku mungkin mulai dari kulit aku dulu ya. Aku masuknya ke sawo matang. Kamu masuknya apa? Aku masuknya sama sawo matang Sawo matang juga. Dan berminyak sih. Dan berminyak, aku juga berminyak. Oke. Jadi aku sawo matang dan berminyak. Jadi yang pertama tipsnya untuk Unifamers adalah kamu harus kenalin dulu kulit kamu atau wajah kamu gitu. Kamu nih termasuk kulit yang warnanya apa sih? Ada kuning langsat, ada kuning langsat, sawo matang, terus ada juga yang putih juga kali ya masuknya ya kalau cerah gitu ya. Tan juga. Ada tan juga, bermacam-macam. Kamu kenalin dulu nih, kamu termasuk kulit yang mana. Dan skin tone, nah ini skin tone sebenarnya aku nggak terlalu nggak terlalu ngerti banget. Aku warm sih. Kamu warm ya, nah aku nggak tahu nih skin tone aku apa, tapi bisa dicoba searching kalian di Google atau nanti kakak akan nambahin terkait dengan skin tone kamu tuh apa sih. Jadi karena memang Mas Prima nih, untuk Mas Prima FYI, kalau kita pilih bedak atau kita pilih foundation, Mas Prima atau foundation? Yang lapisan sebelum bedak ya? Sebelum bedak. Oke. Wow, pertanyaan yang sangat bikin kaget. Iya. Betul, jadi biasanya nih kalau misalnya kita pilih foundation atau bedak, memang ini kulitnya harus disamakan, itu harus disamakan dengan kulit kita gitu. Jadi ya sawo matang pasti pilihnya yang warnanya dekat dengan sawo matang gitu kan, nggak mungkin kita pilih yang warnanya fair itu lebih kayak pink putih gitu. Nah itu akan nggak masuk dan jadinya abu-abu nih di kita, jadinya dempul gitu. Nah yang aku biasanya gitu sih, jadi aku sadar diri aja karena aku sawo matang, jadi aku pilihnya bedak-bedak atau foundation yang mendekati warna sawo matang. Kemudian adalah sisanya kayak blush on. Mas Prima tahu blush on? Blush on untuk mata ya? Pipi kemerah-merahan itu tuh. Iya betul. Gitu, jadi keringetan langsung ya? Enggak, soalnya kalau saya nggak tahu kelihatan wawasannya kurang, kalau saya tahu malah jadi, Mas Prima, cucok deh. Serba salah. Iya, jadi yang mau aku sampaikan adalah untuk sisa make up yang lainnya kayak blush on, kemudian eyeshadow atau warna lipstick itu dikembalikan lagi, disesuaikan dengan warna kulit. Jadi balik lagi nih ke pembahasan awal yang kayak yang tadi aku bilang. Karena di setiap orang itu punya komposisinya masing-masing, punya kecocokannya masing-masing gitu ya. Jadi yang cocok di aku mungkin belum tentu cocok di Unifamers dan sebaliknya. Jadi kita harus kenali dulu diri kita, wajah kita, kulit kita, dan warna-warna apa sih yang cocok masuk ke wajah kita. Nah kalau misalnya aku contohnya yang warm tone, yang sawo matang gini, aku cocoknya blush onnya tuh yang warnanya pink yang coral pink gitu. Jadi pinknya ada pink muda, misalnya pink muda sama pink tua, aku cocoknya yang pink tua gitu. Terus untuk warna lipstick misalnya, aku nggak cocok nih sama warna yang nude itu, warna-warna yang coklat terang kayak warna kulit gitu. Nah aku nggak cocok, jadi aku harus dipadu-padanin dengan warna merah gitu. Jadi biar kulit aku tuh wajah aku kelihatan lebih cerah gitu, kelihatan lebih fresh gitu. Itu sih, jadi aku memang harus belajar dulu nih tentang diri kita sendiri. Kita harus belajar dulu tentang kondisi wajah dan kulit kita, nanti selebihnya itu akan mengikuti. Gitu. Ya, jadi betul kata Stephanie, memang kenali dulu diri kamu, kayak warna kulit kamu apa, terus kayak kebutuhan yang perlu ditonjolkan, kamu perlu tahu fitur-fitur terbaik dari wajah kamu ini itu apa gitu. Bahkan kadang tuh orang bilang kayak bibir aku tuh terlalu tebel atau mungkin mata aku terlalu gimana dan sebagainya. Justru itu aku jadikan senjata buat dia nggak tahu kalau misalnya aku memakai lipstick yang lebih pop up itu justru jadi bisa kelebihan buat kamu. Iya, kelebihan buat aku kayak gitu. Jadi benar banget, jangan salah pilih shade, jangan keterangan atau kegelapan, jangan terlalu dempul juga. Kalau aku pribadi sih, walaupun tadi aku bilang aku sobat dempul, tapi untuk secara urutan kayak complexion dan lain sebagainya aku cukup simple sih, Mas Prim. Aku kayak cukup ya kayak bedak aja. Bedaknya bukan yang two cake ya. Aku nggak cocok tuh pakai yang two cake. Aku pakai yang kayak bedaknya tuh emang padat, tapi dia teksturnya itu tuh kayak foundation gitu. Nah itu aku pakai itu dan aku sesuaikan sama Stephanie karena warna kulit aku itu lebih ke sawo matang. Aku tuh lebih kepake warna-warna koral kayak orange kayak gitu. Dan misalnya di bibir itu aku pakai warna-warna yang gelap sih. Kalau aku lebih suka gelap, walaupun
warna-warna terang pun pernah aku coba, jatuhnya memang bagus, tapi aku lebih suka dan lebih pede kalau aku pakai warna-warna yang lebih gelap gitu di bibir aku. Dan kurang lebih sih seperti itu. Aku juga misalnya tahu misalnya dari alis mataku atau misalnya bulu mata dan lain sebagainya itu aku cukup lebat gitu. Aku koreksi juga dengan misalnya aku threading atau misalnya mungkin ada teman-teman yang disulam, itu terserah banget, Unifarmers punya preferensi masing-masing. Kalau aku sih lebih suka aku threading, jadi aku rapihin aja gitu, dan mungkin sedikit maskara untuk menonjolkan bulu mata aku, matanya. kayak gitu sih. Jadi memang Wow. harus kenali diri dan kenali skin tone kamu. Oke, segitu kompleks banget ya wanita itu. Oh. Itu baru makeup, belum rambut, belum kuku juga ya. kulit, ya kan. Oh, sama satu lagi Mas Prima Apa dan tuh? Stephanie dan Unifarmers semuanya, aku tuh juga minum suplemen sih. Ya, untuk menunjang kulit, rambut, dan kuku. Oh. Ada. Ya, ada. Aku nggak bisa mention mereknya, itu teman-teman bisa cari. Recommended lah ya. Iya, bisa cari di e-commerce atau misalnya bisa baca dulu, riset dulu gitu. Oke. Nah, kan tadi dari Stephanie dan Claudia pun kayaknya kalau saya tarik benang merahnya adalah yang paling penting itu adalah mengenali diri sendiri. Jadi kita tahu apa kebutuhan diri kita. Ya. Tapi kan ada juga orang yang dia nggak tahu gitu kan, dia nggak bisa nih mencari dirinya kayak apa, kayak kulitnya dia selalu matang kah, apakah tadi apa itu, takutnya dia jadi salah makeup jadi kayak zebra cross gitu kan, sini putih sini hitam gitu kan. Iya. Nah, kalau dari tim kom saya dengar ada kegiatan yang bisa menjawab permasalahan Unifarmers itu tuh untuk mengenali dirinya. Nah, dari Stephanie mungkin bisa bantu kegiatan apa sih, Steph? Oke, Unifarmers, jadi buat kamu yang masih penasaran gitu ya, gimana sih cara aku bisa mengenal diri aku sendiri, gimana sih caranya bisa make up dengan benar, dengan baik, atau pokoknya aku pengen belajar tentang make up, langsung aja Unifarmers bisa ikutan acara beauty class dari kolaborasi antara Unifarm dan juga brand make up lokal namanya SK. Itu akan diadakan di hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 mulai dari jam 3 sore di lobi Unifarm Tower. Nah, di sini Unifarmers harus cepet-cepetan daftar karena kelas ini terbukanya untuk kuota yang terbatas dan hanya untuk perempuan gitu. Jadi buat Unifarmers yang misalnya, aduh aku nggak bisa make up, belum bisa make up, atau udah sebenarnya bisa make up tapi ya pengen belajar lagi gitu ya, it's okay, langsung aja ikutan di beauty class kita karena ini kolaborasi yang bener-bener mantep banget deh. Pokoknya kita kolaborasi sama brand make up lokal yang memang ini namanya juga Mungkin Unifarmers juga banyak yang udah tahu ya. mungkin beberapa juga udah SK. pakai produknya, itu namanya SK. Dan jangan lupa daftar dulu teman-teman di link yang nanti akan disertakan di bawah karena seatnya memang terbatas. Oke. Yes. Nah, di dalam kegiatan itu nanti selain beauty class itu akan ada seminar-seminar tentang cara bagaimana kita mengolah diri kita supaya terlihat cantik atau gimana? Jadi nanti untuk di beauty class ini kita memang hanya membuka kelas aja nih untuk beberapa Unifarmers. Jadi nanti akan ada professional MUA-nya yang akan memperagakan gitu dan juga sekaligus mengedukasi gitu ya, seperti produk apa sih yang cocok untuk teman-teman sekalian gitu, terus bagaimana sih cara pengaplikasiannya di wajah kita gitu, nanti akan dicontohkan dan akan diberikan edukasi juga, dan nantinya juga akan ada beberapa goodie bag gitu ya untuk Unifarmers yang akan ikutan kegiatan ini. Menarik banget ya. Keren banget, tepuk tangan boleh loh. Ini terus ini cara daftarnya cuma tinggal klik link yang nanti kita sertakan di bawah ini, atau ada biaya-biaya tambahan atau daftar gitu? Nah, nggak ada sama sekali. Basically rupiah Unifarmers, kapan lagi? Jadi bakalan banyak banget nih benefit yang bakalan Unifarmers dapetin gitu ya dari acara ini. Karena pertama, Unifarmers gak perlu dipungut biaya apapun, cuma tinggal daftar aja nih di link yang nanti akan disertakan. Terus nanti Unifarmers juga berhak untuk mendapatkan beberapa benefit seperti misalnya pengetahuan ya pastinya, edukasi tentang make up, tentang kecantikan. Kemudian Unifarmers juga bisa mendapatkan goodie bag, juga voucher pembelanjaan dari produk SK. Wow. Keren. Jadi jangan sampai dilewatkan ya Unifarmers semua, karena ini benar-benar acara yang sangat luar biasa. Darderdo, jedar-jedor, tanjidor. Oke. Bentar lagi tuh ada di tanggul. Tunggu juga di tem ya. Ini kayaknya menarik banget karena kenapa? Biasanya kita ikut beauty class itu bayar loh dan lumayan nominalnya gitu. Ini gratis dan Unifarmers bisa mendapatkan
wawasan dan juga nanti bisa mengimplementasikannya ketika sudah dapat ilmunya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup program kita pada episode kali ini, kalau tadi kita membahas beauty standar, ya, kalau bagi Stephanie dan Claudia, cantik dalam arti sesungguhnya, menurut kalian seperti apa? Silakan dari Claudia dulu yang udah siap nih. Kalau dari aku pribadi, cantik itu adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghargai tubuh dan diri kita melalui apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, apa yang kita aplikasikan dalam diri kita. Dan cantik itu adalah memiliki hati yang baik, wawasan yang luas, dan juga attitude yang baik. Oke, keren, tepuk tangan dulu buat Claudia. Stephanie sekarang. Cantik itu menurut aku nggak cuma dari luar aja, tapi juga dari dalam diri. Yang tadi sebenarnya Kakak udah sampaikan gitu ya. Cantik itu intinya adalah ketika kamu bisa mencintai dan menerima diri kamu sendiri. Jadi cantik itu ketika kamu tidak merasa bahwa diri kamu kurang, kamu tidak membuat diri kamu jadi terluka atau jadi tidak menghargai diri sendiri. Karena cantik itu adalah ketika kamu bisa menjaga diri kamu sendiri dan bisa membuat diri kamu jadi lebih baik di setiap harinya. Keren. Nah, kalau cantik versi saya adalah, saya setuju banget dari yang disampaikan oleh Claudia dan Stephanie bahwa memang sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sudah cantik gitu kan. Tapi bagaimana Unifamers ataupun orang tersebut mengelolanya, yang penting adalah hati kita. Kalau hati kita sudah cantik, pasti cahayanya akan keluar seperti itu. Oke, Claudia, Stephanie, terima kasih banyak sudah hadir di UC Podcast. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan kepada Unifamers semua, jangan lupa segera daftar ya, karena ini kuotanya terbatas banget. Jangan sampai ketinggalan, nanti malah ngejar-ngejar Stephanie, tolong dong bantu. Bisa kali ini orang dalam gitu. Enggak ya, karena ini benar-benar kita terbatas banget Unifamers. Dan jangan lupa selalu juga subscribe Unifam Podcast kita, yaitu UC Podcast, di YouTube channel Unifam College. Oke, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!